warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah masuki bulan Sya'ban. Artinya kita sudah sangat dekat di bulan Ramadan. Kita sudah masuki pintu Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk masuki bulan Ramadan. Amin. Dan menjadikan kita hamba yang beruntung di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kembali kepada Allah dengan pengampunan. Baik, di bulan Sya'ban ada bulan yang diperhatikan oleh Nabi. Bahkan Nabi banyak melakukan ibadah khusus di bulan Sya'ban, yaitu puasa. Siti Aisyah meriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah, karena yasumu Sya'bana kullah. Hampir semuanya Nabi Muhammad berpuasa. Fa ma ra'aitu Rasulullah istakmala. Aku tidak pernah melihat Nabi itu menyempurnakan siyama syahrin, sebulan penuh, illa Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsar siyama minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Nabi itu banyak puasa lebih daripada bulan Sya'ban. Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Nabi peduli di bulan Sya'ban untuk berpuasa. Ini jadi kalau amalan puasa jelas. Khususnya bagi ibu-ibu yang punya hutang, ini seharusnya memang berpikir saat ini ya. Nabi perhatian di sini, maka ibu-ibu yang punya hutang ya segera dibayarin. Kemudian di dalam bulan Sya'ban banyak memang riwayat-riwayat yang dihadirkan oleh sebagian orang, padahal itu adalah riwayat-riwayat yang tidak dibenarkan. Tapi ingat, tidak semua riwayat tentang bulan Sya'ban adalah batil. Tidak semua riwayat yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah batil. Jadi ada, termasuk masalah hadis tadi. Makanya kalau orang pengen puasa Sya'ban, siapa yang mengatakan tidak boleh? Aneh banget bulan Sya'ban. Kemudian juga ada malam nisfu Sya'ban, juga malam yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan Allah itu yattali', Allah itu melihat dengan pandangan khusus kepada fi lailatin nisfi Sya'ban, ketika malam nisfu Sya'ban, wa yaghfiru jami'a khalqihi, akan mengampuni semua makhluknya illa musyakhin atau kafir, kecuali orang musyrik, orang yang tukun Allah, atau musyakhin, orang yang punya kebencian. Dan hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis ini memang dhaif, tapi ada yang mengatakan sahih. Artinya selagi hadis itu antara orang yang mentasahih dan mendhaifkan, adalah bukan pasti hadis itu palsu. Jangan serta-merta mengatakan hadis itu palsu. Baik, ini yang harus kita paham. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban adalah nggak ada amalan khusus. Artinya Anda bisa mengamalkan apa saja. Anda boleh membaca apa saja bulan Sya'ban ini. Kalau para ulama menjadikan bulan Sya'ban ini bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Sudah mulai baca Al-Quran secara rutin, sudah mulai puasa. Artinya semua kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu sudah dimulai di bulan Sya'ban itu oleh para kekasih-kasih Allah. Bahkan betul-betul yang namanya Ramadan itu dibikin pagar depan dan belakangnya oleh para ulama itu. Sunnah-sunnah sebelum Ramadan diamalkan, kayak puasa begini. Setelah Ramadan pun Syawal mereka juga masih melakukan puasa. Bahkan sampai kita menemukan di satu perkampungan, kamu yang sangat islami. Jadi setelah hari raya Idul Fitri itu orang hanya sholat raya kemudian kembali, besoknya melanjutkan puasa lagi sampai kebiasaan bulan Ramadan masih berlaku. Inilah selagi sesuatu dibentengi lebih aman. Kalau orang bisa melakukan sunnah sebelum Ramadan, sunnah setelah Ramadan, kira-kira apakah mungkin dia bakal jebol sunnah di Ramadannya? Kan begitu. Apalagi kewajiban, tentu kan begitu. Artinya ini adalah hari untuk kita belajar. Jadi kita jangan terpengaruh kepada sebagian orang mengatakan enggak ada bagaimana? Allah menyebutkan itu hari yang Allah akan ampuni. Lah maknanya itu apa? Ya kan? Maknanya itu apa? Ya kita mari mencari saat itu. Ya berarti apa? Di situ kan yang dipermasalahkan orang musyahid. Ayo, orang musyahid yang punya kebencian itu menjadi tidak diampuni oleh Allah saat itu. Ayo kita sekarang cari damai. Berdamai dengan siapapun yang bersama kita. Jangan sampai di hati kita ada kebencian, kedengkian, dendam yang menjadi sebab Allah tidak akan disebut kecuali agar kita perhatian. Ini adalah malam istimewa.
perhatian, lebih perhatian di situ. Apakah tidak rindu kita pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau memang Allah sudah memberikan pengampunan, apakah berarti kita tidak perlu minta maaf? Ya enggak juga dong. Kalau orang cerdas ya kan. Orang cerdas kalau dikasih kabar bahwasanya di hari ini ya kan, di hari ini insya Allah akan ada pembagian apa? Pembagian rizki, apa uang kayak begitu. Lah kalau sudah mendapatkan begitu, apakah diam saja nunggu? Paling tidak bertanya. Atau ya keluarlah, jangan sampai saya kelewatan kan begitu, berusaha. Ya kan. Sama di sini sudah dikasih tahu bulan Sya'ban, bulan seperti itu maksudnya ya perhatianlah kalian semuanya. Ini bulan aku memberikan pengampunan. Jangan kamu melakukan sebab-sebab Allah tidak ngampuni. Ayo lakukan. Berdamai dengan sesama. Banyak beribadah. Hadang itu pengampunan Allah. Sambut itu pengampunan Allah. Jadi jangan sampai orang enggak. Kita harus cerdas dong menangkap firman atau menangkap sabda dari Nabi SAW itu. Jangan sampai Nabi nyebut sesuatu enggak ada artinya. Lu kan ada artinya, ngapain disebut oleh Nabi Muhammad? Biar saja. Ya kan? Nggak usah disebut. Maka dari itu, ada sebagian orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan, maka itu adalah hal yang sangat baik. Akan tapi memang di sana ada beberapa amalan yang para ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat. Ya, memang ada pengingkaran tentang sebagian amalan-amalan karena dianggap sandarannya tidak benar. Ya kita hindari yang seperti itu. Tapi yang tidak dibenarkan adalah memukul rata bahwasanya semua riwayat yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah palsu, itu salah. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang puasa tadi. Imam Muslim meriwayatkannya juga. Dan imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Baik. Kita ini sering dimasukkan oleh setan ke dalam musyahanah ya. Kebencian dan permusuhan. Nah ini yang memetik buahnya adalah iblis. Agar kita tidak diampuni oleh Allah. Nah di bulan Sya'ban saja kadang perselisihan menjadi sebab kita bermusuhan. Sekarang mengatakan, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Di sisi lain ada orang dikit-dikit membawa hadis. Bukan hadis dikatakan hadis. Bukan hadis dibilang hadis. Banyak hal-hal yang dianggap sebagai hadis, tapi bukan hadis. Kita tidak perlu, kita cukup hadirkan hadis-hadis. Hadis sahih. Kita ada sebuah catatan buku tentang Sya'ban, bisa dilihat itu nanti. Yang punya indahnya perbedaan ulama. Kita mencoba hadirkan riwayat-riwayat yang benar dari baginda Nabi SAW berkenaan tentang bulan Sya'ban. Mulai dari puasa dan amalan-amalan selain puasa. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat Yasin 3 kali, itu tidak ada tuntunan khusus dari Nabi Muhammad, tapi ada tuntunan umum. Apa itu? Menghidupkan malam itu dengan beribadah. Kemudian tuntunan umum yang lain lagi apa? Cara berdoa. Tawasul dengan amal soleh, baca Yasin, setelah itu agar dipanjangkan umur, Yasin lapang rezeki. Itu sah saja. Kalau Anda kurang panjang dari baca Yasin, baca Quran utuh 30 juz boleh kok. Anehnya orang itu gampang bid'ahkan, wah amalan apa 3 Yasin dari siapa? Itu para ulama membuat menghadirkan amalan itu biasanya dengan ayat-ayat yang sudah familiar, yang orang mudah menghafalnya. Bahkan dikatakan memang riwayat ini diperselisihkan tentang Yasin ada qalbul Quran, intisarinya ada Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ini adalah riwayat-riwayat yang ulama berbeda kan, tapi di situ ada yang mengatakan hadis itu sahih. Jadi amalan yang dilakukan oleh para ulama di saat mengajari orang-orang awam di malam nisfu Sya'ban dengan baca Yasin dan sebagainya, hal yang boleh. Bukan terlarang. Kalau Anda tidak puas dengan Yasin kurang luas, baca ayat yang lainnya. Cuman Yasin betul itu adalah sudah biasa di kampung-kampung orang pada menghafal surat Yasin, jadi mudah. Nah ini jadi kita pengen sedikitlah lapang hati di saat kita melihat ada sebagian orang yang memang sempit hatinya, dipukul rata seolah-olah Sya'ban ini adalah bid'ah semuanya, naudzubillah. Ini adalah memang ada cara pandang yang salah. Ini yang merepotkan orang, menjadikan sebab permusuhan. Dan itulah orang yang mendapatkan pengampunan. Kenapa? Hidupnya membuat permusuhan. Hidupnya membuat jengkel orang. Hidupnya membuat kesel orang. Nah ini berbahaya sekali orang yang demikian itu. Di sisi lain ada sebagian dari kita ini mudah membawa riwayat yang tidak pernah ditanyakan dulu kebenaran seperti apa. Langsung saja, wah ini dibawa. Kelihatan menarik, langsung dibawa. Nggak perlu. Ya. Baik. Ada pun fadilah-fadilah dalam membaca Yasin, ada fadilah
ini itu dan sebagainya, Tidak itu ada dari mana, Bu? tidak ada sebutan fadilah Yasin. Fadilah keutamaan baca Al-Quran. Fadilah Yasin misalnya itu kan disebutkan Yasin adalah qalbul Quran, ya kan? Ya, Bu, ya. Iqra'u Yasin ala mautakum, itu membacakan Yasin atau orang meninggal dunia. Itu ada riwayat yang semacam itu adalah membacakan Yasin. Meninggal dunia di situ tidak boleh sebelum dan setelahnya. Nah, ini ada pun masalah fadilah khusus itu memang ada, setiap Al-Quran itu ada fadilahnya. Ya, Cuman kadang di saat orang berbicara fadilah itu sampai mengambil sesuatu yang riwayat yang tidak dibenarkan. Cukup kalau Anda baca Yasin, Masya Allah, tawasul dengan amal soleh. Anda minta panjang umur, rizki, husnul khotimah, boleh. Minta lagi, kalau perlu jangan 3 Yasin, 7 Yasin. Yang keempat apa? Ya, yang keempat mungkin biar anaknya soleh-soleh semuanya. Yang kelima gimana? Ya biar jauhkan dari penyakit. Yang keenam bagaimana? Ya boleh saja kok. Kan diajarkan oleh Nabi tawasul dengan amal soleh dalam hadis sahih. Diriwayatkan hadis sahih tentang tawasul dengan amal soleh, kan gak ada khilaf dalam hal ini. Jadi seperti itu. Jadi memang ada sebagian orang juga dari kita ini yang tidak waspada. Kalau sudah dengar berita baik, nggak dilihat dulu riwayatnya, siapa yang membawa dan seterusnya, langsung diekspos, apalagi di zamannya share. Akhirnya kita ikut menyebarkan sesuatu yang batil. Kalau memang ada riwayat yang dianggap itu batil atau sesuatu yang dianggap itu bertentangan dengan syariat, itu harus kita hindari. Nggak boleh kita paksakan. Baik, Bu. Dan Bu, apakah pernah mendengar bahwasanya dikatakan bulan Sya'ban ini termasuk bulan di mana amalan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah riwayat ini dibenarkan atau bagaimana? Oh ya betul, itu riwayat benar. Nabi pernah mengatakan, "Tu'radu ya amal umati wa ahibbu an yu'radu amali wa ana shaim." Jadi hanya setiap bulan. Hari Kamis, hari Senin Kamis, iya di hari bulan Sya'ban juga. Ada riwayatnya semacam itu. Dan bukan itu saja. Jadi kalau riwayat Sya'ban diantaranya riwayat pengampunan, riwayat pengangkatan amal. Kemudian kalau para ulama memahami bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Bulan persiapan. Jadi agar kita itu punya persiapan di Ramadan sudah. Bahkan dijadikan bulan Ramadan sudah betul-betul maksimal ibadah. Jadi kalau bisa ini menyambut Ramadan, Anda mulai hari ini sudah berpikir tentang belanja bawang 1 bulan di Ramadan biar nggak ke pasar, gimana sih caranya? Apalagi kalau belanja hari ini kan lebih murah ya. Karena kalau sudah masuk Ramadan jadi mahal kan begitu. Apalagi nanti untuk hari raya pun kalau perlu kita belikan sekarang. Kebutuhan hari raya beli sekarang. Kenapa? Kalau sudah tanggal 20 ke atas itu mahal semuanya kan begitu. Jadi ayo cerdas hari ini, barang lebih murah, kita bisa maksimal nanti di bulan Ramadan. Termasuk ke yang di rumah mungkin persiapan untuk taraweh, musola masjid-masjid harus kita rapikan, mushaf yang mungkin selama ini kita kurang perhatian. Kemudian apa saja, ayo kita persiapkan diri kita untuk masuki bulan. Persiapan ngatur menu itu penting juga. Menu betul, atur menu artinya ya menu yang sifatnya sehat, kemudian bukan berlebihan, dan juga jangan Ramadan hanya untuk berpesta makan saja. Justru hal itu kita harus prihatin kok, kita harus bersabar, kita harus membiasakan dengan hidup yang biar kita ngerasakan bagaimana lapar lalu mengadu kepada Allah, kan begitu. Ya, Bu. Baik, Bu, subhanallah, Bu. Dan Bu, apakah ada alasan seperti misalnya ketika ada larangan dari sekelompok orang yang suka membid'ahkan ini waktu di Rajab, dikarenakan dengan riwayat yang katanya Sayyidina Umar memukul orang yang berpuasa di Rajab. Nah, apakah kalau di bulan Sya'ban gitu, Bu? Bulan riwayat Sayyidina Umar memukul itu adalah bisa. Iya, maksudnya mereka menjadikan itu sebagai hujah gitu, Bu ya. Nah, artinya ketika di bulan Sya'ban, Bu ya, apakah mereka juga ada alasan? Aneh sekali di bulan Rajab orang itu membid'ahkan orang yang melakukan Rajab dengan hadis yang yang tidak benar, iya, Bu ya. Nah, itu kan aneh. Apakah nanti di bulan Sya'ban ini kan ada juga sebagian orang membid'ahkan lagi gitu, Bu ya, dengan amalan-amalan di bulan di hari nisfu Sya'ban? Apakah mereka juga punya hujah atau apa supaya nanti untuk mungkin kita jadi bekal bagi yang mendengar ini? Mereka berhujah maksudnya Nabi tidak pernah melakukannya, itu saja biasanya. Bukan hujah itu. Iya, Bu ya. Nabi tidak pernah melakukannya. Ini ada riwayat. Ada riwayat, ada Rasulullah perhatikan riwayat Nabi sudah sangat berpuasa, jelas, kemudian Nabi pernah ditemukan dibaki oleh Sayyidina. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan seperti hari-hari yang lainnya. Yang hari lainnya boleh beribadah. Kenapa di bulan Sya'ban jadi tidak boleh? Apalagi bulan diperhatikan Nabi SAW. Kemana sekali orang ini kadang-kadang gitu kan. Ya. Jadi di luar bulan Sya'ban boleh beribadah, masuk bulan Sya'ban jadi tidak boleh. Tidak ada larangan. Memangnya bid'ah lebih gede, bid'ah apa yang lebih besar daripada melarang beribadah di waktu yang kita boleh ibadah?
Iya. Bid'ah apa yang lebih besar dari itu? Hari yang boleh beribadah kita tidak boleh ibadah, yuk. Mengatakan bid'ah di hari itu haram. Kan aneh sekali. Iya, iya. Kita perlu lapang hati dan buka wawasan ya. Jangan sampai kita tiba-tiba menyalahkan orang, dianya sendiri adalah salah. Dan anehnya itu yang di saat menyalahkan dia ngikut saja. Hanya karena fanatik pada gurunya. Gurunya pun sudah salah, kan repot jadinya. Fanatik dengan yang salah, mengikuti yang salah untuk menyalahkan orang. Menyalahkan orang dengan kesalahan. Iya, iya. Baik, Bu ya. Dan juga apakah ada larangan berpuasa setelah nisfu, Bu ya, untuk sebagian orang atau bagaimana, Bu ya? Ada riwayat seperti itu, tapi menurut jumhur tidak. Itu dalam madhab kita bahwasanya kalau orang sudah memasuki nisfu Sya'ban dan dia tidak punya kebiasaan, maka jangan berpuasa. Lah kebiasaan ini akan kemakruhan ini, bahkan sebagian sampai mengatakan haram, tapi khilaf. Kita tidak usah masuk ke ranah-ranah kekerasan ya, ranah-ranah mempersulit orang. Selain madhab kita mengatakan tidak masalah. Jadi madhab kita itu seperti itu. Jadi gini, akan hilang keharaman atau kemakruhan, khilaf di sini ya, adalah kalau disambung dengan hari sebelum nisfu Sya'ban. Atau memang dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, atau puasa yang lainnya. Atau bagi dia yang punya hutang, ya, yang nggak diperkenankan adalah nggak pernah puasa, tiba-tiba masuk bulan nisfu Sya'ban puasa, bukan karena bayar utang. Kalau Anda bayar utang ya sah-sah saja. Ya. Tapi kalau ingat, ya ini seperti itu. Baik, Bu. Adapun keterangan tentang Yaumus Syak itu seperti apa, Bu ya? Yaumus Syak itu adalah hari yang orang menanti-nanti. Yaumus Syak itu adalah hari yang ke-30. Hari ke-30 di bulan Sya'ban. Hari itu diduga mungkin 30, mungkin tanggal 1 Ramadan. Namanya Yaumus Syak. Syaratnya adalah apa? Orang pada menanti-nanti kalau hari itu adalah tanggal 1. Nah, ternyata apa? Ditunggu orang tanggal 1, nggak datang-datang. Kemudian apa? Langit cerah. Ya. Sebab kalau langit fa'in ghumma 'alaikum fa'akimul iddata 30 yauman. Kalau ada mendung berarti Sya'bannya jadi 30. Ini cerah. Sudah diprediksi dengan ilmu falak akan kelihatan rembulan di hari itu misalnya. Akhirnya jadi tunggu-tunggu, orang pada nunggu-nunggu. Tak tanya apa nggak datang, padahal langit cerah. Ya kan? Ya, sehingga di situ ada keraguan, ini mungkin tanggal 30 Sya'ban dan mungkin tanggal 1 Ramadan. Maka di hari ini adalah haram kita berpuasa karena hari Syak. Menurut jumhur ulama, kecuali menurut Imam Ahmad bin Hanbal, justru hati-hatinya adalah malah berpuasa. Khawatir itu masuk Ramadan. Khilaf para ulama, kita tidak usah susah. Yang mengharamkan dengan alasan apa, Bu ya? Karena kalau Imam Ahmad kan khawatir Ramadan, jadi suruh puasa. Tapi yang ini mengharamkan karena apa? Karena kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Kan bulan Ramadan nggak boleh dikatakan Ramadan. Sebab kalau kita suruh orang puasa kan nanti akan. Tapi Imam Ahmad mengatakan ikhtiar. Sebab kalau kita katakan Ramadan nyiksa orang kan kalau belum Ramadan. Iya, iya. Ya seperti itu. Akhirnya khilaf di antara ulama. Jadi yang enggak Yaumus Syak. Dan ini untuk keseluruhan atau mungkin kalau tadi yang kayak punya hutang atau masih diperkenankan? Kalau hutang enggak ada masalah. Yang punya hutang dan punya kebiasaan enggak ada masalah. Ini menjadi kalau tadi kan hanya mazhab Syafi'i. Kalau ini hampir semua. Kecuali mazhab Imam Ahmad saja. Jadi semua mengatakan jangan berpuasa. Baik, biasa, subhanallah. Luar biasa sekali ya pemirsa dan juga sahabat yang dimuliakan Allah SWT tentang ilmu yang beliau bagikan berkaitan dengan masalah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak amal baik ya, melatih diri kita dengan ibadah untuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan yang mulia. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan penuh keberkahan ya, dan insya Allah dan dimudahkan semua urusan kita dunia akhirat insya Allah.